Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami yang beranggotakan Dinda Lestari absen 10, Safadila Malika Putri absen 25, Siti Nurul Aini Wardanisa absen 26, Siwira Widya Estri absen 27, dan Viola Citra Maharani absen 30. Judul materi yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah masa kemunduran peradaban Islam. Sejarah. Sejarah umat manusia terus bergulir mengikuti sunatullah, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi makhluknya. Masa kemunduran peradaban Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua periode pertengahan, serta yang ketiga adalah periode modern. Periode klasik tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini adalah Islam yang memiliki yang pertama masa kemajuan, yang kedua masa keemasan, dan yang ketiga masa kejayaan. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Penyebaran Islam yang makin luas melalui yang pertama, Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat, dan Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lainnya mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal dalam bidang fikih. Fase disintegrasi. Fase ini adalah fase yang mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan. Yang kedua adalah periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa kemunduran peradaban Islam 1, yaitu berlangsung pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua adalah masa kejayaan yang berlangsung pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, serta yang terakhir adalah masa kemunduran peradaban Islam 2 yang berlangsung pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Pertama adalah masa kemunduran peradaban Islam 1, 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Tahap ini berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan desintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara yang berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah yang berpusat di Iran. Berikutnya adalah faktor penyebab kemunduran 1. Yang pertama, adanya desintegrasi. Yang kedua, serangan dari luar. Yang ketiga, perang salib. Yang keempat, penyerbuan bangsa Mongol. Yang kelima, pintu ijtihad tertutup. Yang keenam, perselisihan antara Arab, Persia, dan Turki. Yang ketujuh, sentimen madzhabiyah. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Pada masa kemunduran 1 ini, bukan hanya mengalami kehancuran bidang politik dan daulah Islamiyah, melainkan pada bidang budaya, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, 2. Masa kejayaan. Masa kejayaan berkisar antara 1500 sampai 1700 Masehi. Peradaban Islam mengalami kejayaan yakni pada masa awal 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmani Idan memproklamasikan diri sebagai Padishah Al-Utsman
atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah. Kemajuan-kemajuan pada kerajaan Utsmani itu diantaranya dalam bidang pemerintahan, bidang kemiliteran, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan di bidang keagamaan. Selanjutnya, kerajaan yang kedua ada Syafawi di Persia. Kerajaan Syafawi mulanya adalah sebuah gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil atau Azerbaijan. Tarikatnya bernama Tarekat Syafawiyah, yang diambil dari nama pendirinya yaitu Syafi al-Din, dan nama Syafawi dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Masa keemasan kerajaan Syafawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbas, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Selanjutnya, kerajaan yang ketiga ada Mughal di India. Kerajaan ini didirikan oleh Zainuddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530. Babur dengan bantuan Raja Safawi dapat menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Tahun 1504 Masehi dapat menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Lalu kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal diantaranya yang pertama di bidang ekonomi, yaitu pengembangan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Yang kedua di bidang seni dan budaya, misalnya karya sastra Guban Penyair Istana, karya-karya arsitektur seperti Istana Fatpur Sikri di Sikri, juga villa dan masjid-masjid. 3. Masa kemunduran peradaban Islam II tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya peradaban Islam lebih bersifat internal daripada eksternal. Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam II, runtuhnya 3 kerajaan besar, yaitu 1. Turki Utsmani yang berada di Turki, 2. Syafawi di Persia, 3. Mughal di India. Suatu peradaban dapat runtuh karena 1. Tumbuhnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan kehidupan malas, disertai kemewahan. 2. Tindakan korupsi. 3. Dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan pengikisan jati diri yang terkait menurunnya nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa, dan perkembangan individu. Dan yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan. Kesimpulannya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai periode modern. Periode modern tahun 1800 Masehi hingga sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Adanya penyimpangan-penyimpangan mendorong munculnya para penggagas dan pembaharu Muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Beberapa tokoh tersebut antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi, Jamaluddin. Kebangkitan umat Islam dibagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal tahun 1800 hingga 1967 dan kebangkitan kedua tahun 1967 hingga sekarang. Pada periode yakni kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Baik teman-teman dan ibu guru sekalian, itu tadi adalah presentasi dari kami selaku kelompok 4. Jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Saya Safadila Malika Putri selaku moderator untuk presentasi pada hari ini.
Mohon undur diri. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.